Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serap. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, para pemerhati roja dimanapun berada. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala di malam yang berbahagia ini masih diberi kesempatan dalam keadaan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga taufik dan hidayah itu kita teruskan sampai akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah, pemimpin kita, uswah kita, beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan juga para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah kita selalu mendoakan untuk para pemimpin kita agar selalu mendapatkan taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Juga untuk kita sekalian, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang menuju sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an oleh kalian dengan tartil, bitu'udah wa tuma'ninah, dengan tenang, dengan teratur, dengan mengetahui ma'rifat al-wuquf, ma'rifat tentang waqaf-waqafnya. Dan tartil ini adalah membaca yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya SAW, warattilil Qur'an tartila. Sebagaimana Al-Quran juga turun kepada Nabi kita SAW dalam keadaan dibacakan oleh malaikat Jibril dengan tartil. Maka itu sampai kepada kita pun melalui Nabi SAW yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Lalu sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, dan seterusnya hingga pada masa kita sekarang ini. Maka kita disuruh membaca Al-Quran dengan tartil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, janganlah kamu membaca Al-Quran seperti membaca syair, yakni tanpa tadabbur. Jangan pula menghentak-hentak bacaan Al-Quran, lalu berhentilah ketika engkau ta'jub dan renungkanlah ya, dengan hatimu, yakni ya, ketika melewati ayat-ayat ya, yang menerangkan kepada kita bagaimana keadaan surga. Kita mohon kepada Allah. Ketika sampai kepada ayat-ayat yang menerangkan kepada neraka, kita berlindung kepada Allah. Dan janganlah kamu ingin cepat selesai ketika membacanya, yakni terburu-buru dalam membaca. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Membaca Al-Quran dengan tartil
terbagi menjadi 3. Ada yang membagi menjadi 4. Karena tartil itu ada yang sangat sempurna. Yang sangat sempurna tartil dalam membaca dengan tahqiq. Kemudian lawannya adalah yang sangat cepat, yaitu al-hadar, membaca dengan cepat. Dan yang pertengahannya adalah at-tadwir, yakni yang membaca pertengahan. Apa itu tahqiq? Yaitu seorang yang membaca dengan memberikan hak-hak pada setiap hurufnya, menyempurnakan matnya, harokatnya, tasydidnya, gunnahnya, dan dibaca dengan tenang, lalu memperhatikan waqafnya dan ibtida'nya. Nah, ini sangat penting, sangat bermanfaat bacaan tahqiq ini, khususnya buat para pemula. Ketika dia baru saja menyelesaikan metode membaca apa saja yang dia pelajari, maka yang harus dia lakukan pertama kali dia baca tahqiq. Dan sebaiknya bacaan tahqiq ini langsung dibimbing oleh seorang guru. Ya, sebaiknya bacaan tahqiq ini tidak dibaca sendiri, tapi dibaca dengan bimbingan oleh seorang guru. Maka ketika kita membaca dengan tahqiq, guru yang membimbing kita dengan perlahan-lahan. Dan biasanya ini bisa dipraktekkan di halaqah-halaqah, atau di kelas-kelas, atau di taman pendidikan Al-Quran, yang biasa diajarkan secara klasikal. Maka guru memulai bacaannya terlebih dahulu, lalu murid-murid mengikutinya dengan tahqiq, dengan perlahan-lahan. Satu surat dibaca. Setelah satu surat dibaca, kemudian satu persatu anak yang mengikuti halaqah tersebut disuruh membaca dengan cara yang sama, yaitu dengan cara yang perlahan-lahan atau tahqiq. Nah, ini bacaan dengan yang sangat tartil, yaitu yang disebut dengan tahqiq. Nah, siapa yang membaca dengan tahqiq ini di antara para ahli qiraah? Di antaranya Syekh Ali Abdurrahman Al-Khudaifi. Ya, ini ketika baca, beliau baca dengan tahqiq, dengan perlahan-lahan. Maka silakan boleh mengambil bacaan atau mendengarkannya sebagai pelajaran buat kita. Atau Syekh Matrud, atau Syekh misal Rashid Al-Affasi, itu juga yang membaca dengan tahqiq, membaca dengan perlahan-lahan. Dan memang membaca dengan tahqiq ini sedikit lama, sedikit agak lama bacaan tahqiq ini. Karena apa? Karena seorang qari ketika membaca dengan tahqiq, supaya dia mencontohkan bacaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan menempatkan makharijul hurufnya, ahkam tajwidnya, semuanya dengan jelas,
sehingga bagi para pemula yang mendengarkannya sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, seperti itu. Ya, kita contohkan ya bacaan yang tahqiq itu. Misalnya kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bacaan dengan cara yang tahqiq, yang perlahan, ya. Atau dia membaca ya dengan tahqiq ya agar memberi semangat dengan nada yang lebih tinggi lagi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Misalnya dia naikkan sedikit nadanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dinaikkan sedikit nadanya ya, supaya lebih bersemangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi ingat ketika kita membaca ya tahqiq ini jangan ya melebih-lebihkan ya dari madnya. Biasanya yang dilebihkan itu madnya. Nah, begitu caranya ya. Kemudian lawannya dari tahqiq adalah al-hadr, yakni membaca dengan cepat. Ya. Dan biasanya membaca dengan cepat ini khusus ya buat mereka-mereka yang sudah mahir dalam membaca Al-Qur'an. Nah, karena itu bagi antum ya yang masih pemula, baru saja bisa membaca Al-Quran, maka jangan langsung melangkah bacaannya kepada hadar. Lewati dulu bacaan tahqiq, supaya benar-benar ya, dia lancar dan tidak ada kesalahan. Nah, karena itulah di sini ya khusus buat mereka-mereka yang telah mahir diperbolehkan membaca dengan hadar. Karena apa? Karena tujuannya untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Dan perlu diingat, hadar ini bukan berarti ya cepat tanpa ya mengamalkan ilmu tajwid, tidak. Tetap dia ya membacanya dengan tajwid. Hanya saja ya dia membacanya dengan ya irama yang lebih cepat dari ya tahqiq. Adapun yang ketiga, ini pertengahan. Ya. Bacaan tartil yang ketiga, yang pertengahan, yaitu at-tadwir. Yaitu antara tahqiq ya dan hadar. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Nah, ini yang disebut bacaan tadwir. Dan tadwir ini biasanya dipakai ya untuk membaca dalam sholat ya tarawih misalnya, sholat sunnah. Ya, kalau yang tahqiq boleh dibaca untuk sholat-sholat wajib ya. Karena sholat wajib ya insya Allah tidak terlalu lama. Tetapi sholat sunnah karena butuh waktu yang lama di bulan Ramadan misalnya, maka perlu membaca dengan banyak ayat, maka memakai yang tadwir. Ya, yang tadwir bisa diikuti oleh yang pemula ya
tidak terlalu tertinggal yang pemula, dan bisa dinikmati oleh yang telah mahir. Berbeda kalau sang imam membaca dalam sholat tarawih, misalnya dia hadir, maka ya hanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang mahir. Sedangkan yang pemula mereka akan tertinggal ya, karena cepatnya bacaan tersebut. Maka yang pertengahan inilah yang tepat, yang tadwir. Ya, bacaan antara tahqiq dengan hadar, ya, tentu dengan tajwidnya. Dan inilah yang sering diamalkan ya, seperti Syekh Sudais, Syekh Sulaim ya. Mereka baca dengan bacaan yang tadwir, pertengahan. Ya. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang tartil ini ya. Ketiga-tiganya masuk bagian tartil dengan tidak meninggalkan ya kaidah-kaidah tajwid yang ada di dalamnya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan Al-Ustaz dalam pertemuan kesempatan malam hari ini. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan, bagaimana beliau menjelaskan mengenai tartil, 3 macam bacaan tadi telah dijelaskan, yang tentunya tersebut harus dibarengi dengan tajwid pula. Baik, untuk selanjutnya kami buka atau masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor layanan telepon tilawah di surat Asy-Syams. Kita mulai ayat yang pertama. Silahkan untuk ikhwan sekalian, ya, kami beritahukan kembali tilawah di kesempatan malam hari ini khusus untuk ikhwan atau pria dewasa. Silahkan, mungkin jika sudah ada yang masuk untuk langsung, silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Akhidian di Bekasi. Akhidian di Bekasi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallah. Silahkan. Surat Asy-Syam ya? Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Nah, ini dia, coba ya. Coba perhatikan mana yang bersyiddah, mana yang tidak ya. Ulang kembali. Wasyamsi wadduhaha. Nah, kenapa ditekan-tekan semuanya? Coba konsentrasi. Nah, Ustaz. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Yang pertama ha, yang kedua ha, ya. Iya, Ustaz. Wasyamsi wadduhaha. Jangan wad. Jangan ditekan. Wa sendiri, du sendiri. Oh, nggak usah ditekan ya, Ustaz? Iya, masing-masing. Tidak ada tasdid ya. Iya. Wasyamsi wadduhaha. Ya, sudah bagus ya. Tapi jangan berhenti. Oh, iya, Ustaz. Jangan berhenti. Wasyamsi wadduhaha. Coba. Wasyamsi wadduhaha. Kalau itu ditekan lagi. Coba konsentrasi antum. Wasyamsi wadduhaha. Wa biasa wa. Oh. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Nah, begitu. Lanjut. 6 saat. Wal qamari idza talaha. Coba jangan itu ya, konsentrasi. Harokatnya konsentrasi. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Iya, bagus. Wan nahar. Wan huruf apa itu? Huruf izhar, Ustaz. Huruf idhar, huruf nun. Oh, huruf nun. Ya, huruf nun bertasydid, berarti ditahan berapa harokat? 2 ya, Ustaz ya? 2. Tahan 2 harokat.
wan nahari idza jallaha. Ada tasydid tidak? Apa Ustaz? Ada tasydid tidak? Di lamnya ya? Iya. Oh, ada tasdidnya Ustaz. Wan nahari idza jallaha. Nah, jangan konsentrasi ke lamnya terus ya. Semuanya. Wan nahari idza jallaha. Coba ulang. Wan nahari idza jallaha. Tahan. Jallaha. Wan nahari idza jallaha. Idza dua harokat. Wan nahari idza jallaha. Idza dua harokat. Idza ada alif tidak tuh? Oh ya, iya sana. Ya, konsentrasi. Matanya dikasih kacamata. Ya. Oh iya, Ustaz. Wan nahari idza jallaha. Nah, bagus. Wal laili idza yaghshaha. Iya, bagus. Wasyama. Nah, kenapa sinnya dibesarkan? Oh iya, Ustaz. Was-samai wa ma banaha. Wa ardi. Mana wa'ar? Lihat. Lihat. Wa ardi. Mana? Wal ar. Nah, begitu. Wal ar. Wal ardi. Oh iya, Ustaz. Wal ar. Wal ardi wa ma tahaha. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Masyaallah. 6 ayat ya. Syukur Ustaz. Hafal, ya. Ya, terus bersemangat ya, Iya, Ustaz. Akhirian Dalam dalam Waalaikumsalam. mempelajari Barakallahu fiik, lah. Al-Quran. Baik, barakallah. Semoga Jazakallah khair, Ustaz. dimudahkan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Dian ya di Bekasi masih harus terus banyak ya. belajar ya. Untuk Ya, harus banyak tahqiq belajarnya ya. tahqiq ya, dan dicari teman, insya Allah banyak di sana ya, di Bekasi itu banyak sekali ya Banyak. yang bisa mungkin diajak belajar bersama. Baik, nama ayat sudah dibacakan oleh Akhidian di Bekasi. Dan selanjutnya silahkan bagi Anda pemerhati roja yang ingin bergabung kembali. Halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? dengan Abu Gafi dari Bandung. Abu Rafi. Bu Gafi, G. Gafi. Ya, Masya Allah. Silahkan Abu Gafi di Bandung ya. ya. Ayat yang ke-7 surat Asy-Syams. Syam ayat ke-7 ya. Nah. Ininya nggak kelihatan, Ustaz? Iya. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم Dama. itu nggak kelihatan. Kurang ke atas itu. Iya. Dama. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ya, dama ya, jangan terlalu lama ya Pak ya. Dama. Ulang lagi. Oh. فدمدم
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Iya, barakallahu fiik ya. Iya, dari Bandung tadi ya, Abu Pak Ghafi. Abu Ghafi ya. Masya Allah Iya. ya. Bagus bacaannya Pak ya. Iya. Dan tadi ya, yang perlu Bapak perhatikan, ketika izhar syafawi ya, wadam dama ya, itu izhar tidak perlu dipanjangkan ya. Ya, baik. Ya, tadi pada pertanyaan Pak Abu Ghafi? Cukup itu aja, Ustaz. Iya, jazakallah khair, semoga terus bersemangat dan dimudahkan dalam membaca dan belajar ilmu din. Iya. Jazakallah, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Ghafi di Bandung, alhamdulillah sudah menyelesaikan tilawah di surat Asy-Syams ini 15 ayat telah kita simak bersama. Dan selanjutnya silahkan kami tunggu kembali tilawah di surat Al-Lail. Nah, ya sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Om Said di Bandung, Mbak. Kurang jelas? Dari Abu Said di Bandung. Abu Said di Said. Bandung, Oh, Bandung ya, lagi Masya Allah. Jangan terburu-buru ya bicaranya. Silahkan tilawahnya surat Al-Lail ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra Lil wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Yang pertama yusra, yang kedua usra ya. Iya, baik. Barakallahu fiik, bagus bacaannya. Masya Ya. Allah. Abu Said. Abu Said dari Bandung ya. Izin Baik. bertanya, Ustaz? Silahkan. Iya, silakan. Ya, Ustaz, itu kan kita kan belajar sedikit-sedikit, Ustaz, ya. Sering juga di masyarakat disuruh jadi imam, itu bagusnya kita bacanya pakai yang metode taktik apa tadwir tadi, Ustaz, ya, untuk kita yang baru belajar begini, Ustaz, ya. Iya. Syukran, jazakallahu khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Sesuai dengan kemampuan ya. Kalau memang baru bisa membaca Al-Qur'an ya, kemudian sudah membaca dengan baik dan benar secara tahqiq, maka ketika menjadi imam pun baca dengan tahqiq ya. Jangan terpengaruh dengan yang lain, karena yang lain mungkin sudah sering menjadi imam sehingga dia bacaannya dengan tadwir ya. Ya, begitu. Jadi ya setiap imam mengetahui kemampuan dirinya masing-masing. Kalau dia kemampuannya baru sebatas tahqiq, bacalah yang tahqiq. Ya. Tetapi apabila di sana ada yang lebih mahir, serahkan kepada orang itu. Ya. Serahkan kepada orang tersebut yang lebih mahir dalam membaca Al-Qur'an. Ya, demikian Allah. Nah, iya, baik. Demikian ya untuk Abu Said di Bandung. Jazakallahu khair atas interaksinya. Mudah-mudahan Allah berkahi untuk antum membaca dan kita semua yang menyimaknya. 10 ayat telah dibacakan tadi dan selanjutnya silahkan ayat yang ke-11 surat Al-Lail kami tunggu. Nah, halo, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Anto di Medan. Pak Anto di Medan. Nah, silahkan Pak Anto. Ayat yang ke-11 surat Al-Lail. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Suaranya mana? Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Anto, tasydidnya ditegaskan lagi tasydidnya ya. Ulang lagi dari ta'awud, tasydidnya juga ditegaskan.
A'udzu billahi. A'udzu, zal, ya. Ini kita sudah pernah kita sampaikan. Za, a'udzu. A'udzu billahi. Jangan ju, ya. Nah, jangan ju, ya. Zal, zu. Dari ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Zu. A'udzu. Nah, jangan ju. Kalau ju dari tengah lidah. A'udzu. Masih. Coba perhatikan. Ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, gigi depan atas. Ya. A'udzu, zu. Coba lagi. Bukan ju, bukan. Zu. Ya. Tempelkan lidah, ujung lidah, tempelkan dengan gigi seri atas, gigi depan yang atas. Nah, itu hampir ya. Coba ditempelkan dulu. Coba tempelkan dulu. Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri. Coba lihat ditampilkan ya. Ya. Masih ju ya. Ustaznya mungkin untuk layarnya Ditempelkan. Ya. Lidah, ujung lidah ya. Ditempelkan ujungnya ke ujung gigi seri. Ya, contoh nih. Tempelkan. Lu. Ya, coba. Nah, itu betul. Tempelkan ke gigi yang atas. Depan. Ya, idzi. Udzu. A'udzu. Nah, sudah dapat ya. Ya, kalau sudah dapat diikat ya. Jangan dilepas lagi itu huruf zalnya ya. Silakan baca ta'awud. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, bagus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus. Lanjut bacanya ayat ke-11. Wa man yughni an Wa ma yughni. Ulang lagi. wa ma yughni Ghain, huruf ghain. Wa ma yughni. wa ma yughni anhu malhu Ya, lanjutkan. Ija Ya, sama ini huruf zal, idza. Idza. Ya. Kalau tulisan Latin sepertinya D dengan Z digabungkan itu ya. Kalau tulisan Latin ya. ya Idza ya. wa ma yughni an Yughni. Coba dengarkan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Coba ulang lagi.
وما يعلم Yug. Ada titiknya. Itu ghain. Yughni. وما يعلم Ghain. Ghain. Ag. وما يقني أن Yughni. Ada iya di sana. وما يقني عنه ماله إذا تردى. Iya, barakallahu fiik. Masyaallah. Ya, terus ya semangat belajar. Pak siapa tadi? Panto di Medan. Iya, Pak Anto di Medan. Semangat Pak Anto ya. Pak Anto insya Allah bisa ya. Walaupun perlahan-lahan ya. Terus bersemangat dalam belajar membaca Al-Quran. Insya Allah ya, dimudahkan ya. Nah, Amin. iya, terima kasih banyak Pak Anto ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Anto di Medan, jazakallahu khair. Tidak usah patah semangat ya. Iya, terus. Belajar. Memang demikian. Kalau yang pemula sekali dia belajar satu ayat saja lama. Ya. Bisa setengah jam terus diulang terus ya. Nah, bagusnya belajar dengan seorang guru ya, di hadapan guru dan dengan metode yang tadarruj, yang perlahan-lahan ya. Ada yang metode ya, dengan metode Iqra atau metode yang lain ya. Yang bisa dengan perlahan-lahan satu persatu huruf-huruf itu dikenal sampai harokatnya, sampai nanti bertemu ahkamnya, panjang pendeknya dan seterusnya. Insya Allah bisa ya. Walaupun Pak Anto ini terbata-bata, tapi tetap dalam kebaikan saja. Dalam kebaikan. Apabila terus bersama guru, ya maka kesalahannya dihapuskan. Karena ada guru yang membenarkan bahkan diberi pahala. Tapi sangat disayangkan kalau baca sendiri terus, ya khawatirkan nanti akan terkena dosa. Ya. Karena apa? Karena dia tidak memasuki ya Al-Quran melalui pintunya. Pintunya apa? Ta'allum. Belajar. Ya, itu. Iya, baik. Terima kasih banyak. Dan jazakallahu khair untuk Pak Anto yang berada di Medan atas interaksinya. Terus semangat ya. Dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa berinteraksi kembali ya. Baik, selanjutnya kami masih ada waktu untuk tilawah surat Al-Lail masih ayat yang ke-11 ya. Ya, tidak mengapa diulangi kembali. Silahkan, kami tunggu. Naam, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Abdillah di Pekanbaru. Abu Akila. Abdillah. Abu Abdillah di Pekanbaru, insyaallah. Silahkan. Ya, silakan Abu Abdillah. Ya, ayat yang ke-11 ya. Nah, di layarnya dulu. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Hai, barakallahu fiik. Qiraah yang bagus, alhamdulillah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Nah, Abu Abdillah di Pekanbaru ya. Ada pertanyaan silakan. Cukup Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Abdillah, alhamdulillah sudah menyelesaikan tilawah di surat Al-Lail ini. 21 ayat telah kita simak bersama. Baik. Baik, selanjutnya masih silakan, ada waktu untuk tilawah kembali surat Ad-Duha. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
dengan Abu Afika di Papua, Pak. Di Papua, Masya Allah. Abu siapa? Abu Afika. Abu Afika, ya. Abu Afika di Papua, Masya Allah. Ya, di Papua jauh sekali. Barakallahu fiik, mudah-mudahan tidak terputus ya. Silahkan Abu Afika, surat Ad-Duha. Ayat yang pertama. Iya, Al-Qurannya tidak kelihatan, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, coba dibaca 2 harokat saja ya. Jangan terlalu panjang. Wadduha. 2 harokat saja. Wadduha. Iya, bagus. Wallaili idza saja. Ulang. Wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Idza, bukan isa ya, bukan isa. Idza. Wallaili idza saja. Iya, bagus. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Iya, bagus. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iya. Alam yajidka yatim. Ka, bukan ko. Ka, huruf ka ya, lagi. Alam yajidka. Ka, bukan ko. Ka. Nah, Ustaz, nah. Iya. Alam yajidka yatim. Ka, coba lagi. Ka. Ka. Jangan ko ya, ka. Masya Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatimang fa'awa. Lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iya, bagus. Wa wajadaka dhallan fahada. Iya. Wa wajadaka ailan fadna. Panjang ya, panjang. Ya, 5 harokat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'adna. Iya, bagus. Fa ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala Panjang lagi. tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar. Ulang lagi. Tidak ter. Wa ammas Sa, sa'ila. bukan so ya. Sa. Ya, nah Ustaz. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Iya. Wa amma bi Wa ni'mati rabbik. Ma-nya 2 harokat juga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya, barakallahu fiik. Taufik, barakallah Ustaz. Bapak Sita tadi Abu Afika. Akila. Abu Akila ya? Iya, Abu Iya. Masya Allah Afika. di Iya, Papua. di Papua ya. Masya Allah. Asli Papua atau dari luar? Ah, pendatang Ustaz. Pendatang. Iya. Berarti dari Sulawesi ini ya. Iya, dari Sulawesi. Masya Allah. Ustaz hafal ya. Iya, bahasanya ya. Ya. Tapi sudah bagus ya. Sudah mengerti Ya, kesalahannya Ustaz. dan bisa memperbaikinya ya.
Dan memang itu salah satu yang menjadi kendala ya. Kadang-kadang ya bahasa daerah turut mempengaruhi bacaan seseorang dalam baca Al-Quran ya. Dan mudah-mudahan bisa dengan belajar ya insya Allah. Nah. Ya, ada pertanyaan? Sudah selesai ya? Abu Akilah masih terhubung? Iya, halo. Iya, Ada pertanyaan tidak? Halo Ustaz. Ya. silakan. Ana mau tanya mengenai hukum bacaan Al-Fatihah di lafaz An'amta itu, Ustaz. Apanya itu yang ditanyakan? Yang ditanyakan apanya? Iya, ketika jadi makmun kemarin ada ustaz yang membacanya seperti lafaz An'amta. Oh, mungkin nunnya itu Nunnya dikol-kolahkan. An'am gitu ya mungkin. Iya, An'amta. Iya, itu termasuk lahan, kesalahan ya. Tapi tidak ini saja. Tapi tidak usah ditegur itu mah. Bagaimana hukum sholatnya begitu, Ustaz? Kenapa? Soalnya bagaimana? Bagaimana status hukumnya untuk sholat? Salatnya antum sah ya. Imam yang bertanggung jawab ya. Nah, sah insyaallah salatnya ya. Iya, baik. Cukup ya? Ya sekolah ya. Iya. Baik. Baik. Iya. Terima kasih banyak untuk Abu Akilah yang berada di Papua menyelesaikan tilawah di surat Ad-Duha. Baik, tersisa waktu 15 menit ya, kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Ini ada dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustadz, apakah benar ada fatwa seorang ulama yang katanya tidak mewajibkan belajar tajwid, yang mesti diprioritaskan adalah tauhid? Bagaimana dengan pernyataan tersebut? Apakah benar fatwa tersebut? Kalau benar, bagaimana penjelasannya, Ustaz? Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Ya. Belajar tauhid ya. Memang itulah pelajaran yang sangat sekali mendasar buat kita sekalian. Ya, sangat sekali mendasar buat kita sekalian. Karena tidak boleh seorang muslim pun ya dalam hidupnya ini meninggalkan tauhid. Sampai hendak matinya pun dia harus dalam keadaan bertauhid. Ya. Nah, inilah kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Ya. Siapa yang mengakhiri kalimat akhirnya dalam hidupnya itu la ilaha illallah, ya, dia dijamin masuk surga. Dalam riwayat yang lain, ya, man qala la ilaha man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan berilmu, tahu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, ini banyak sekali keutamaan tentang tauhid. Ya. Tetapi ini satu ya pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan tentang tajwid. Ini berbeda ya. Jadi jangan disatukan ya antara tajwid dengan tauhid ya. Jangan dibenturkan ya. Ya. Jadi tajwid itu adalah ilmu ya yang dengannya kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan membaca Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tajwidnya, maka sepatutnya kita pun ya khususnya orang ajam ya membaca Al-Qur'an dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia berdosa kalau dia membaca Al-Qur'an tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan tentu orang yang bertauhid dia akan mempelajari ilmu-ilmu dalam Islam ya semampu dia ya. Nah, begitu, bukan orang bertauhid lalu meninggalkan ilmu yang lain ya. Tidak seperti itu ya. Orang yang bertauhid dia akan pelajari semuanya semampu yang dia sanggupi. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan
Ya Ustaz, bagaimana hukum kita membaca Al-Quran dikeraskan supaya didengar dengan tujuan syiar, Ustaz? Katanya seperti itu. Kalau ya dia membaca Al-Quran, ya, dia sebagai kepala rumah tangga misalnya, ya, dan dia baca Al-Quran supaya didengar oleh istrinya, supaya didengar oleh anak-anaknya, maka ini bagus. Ya, karena kepala rumah tangga itu, ya, dia hendaknya mencontohkan kebaikan, ya, kepada anggota keluarganya terlebih dahulu sebelum dia menganjurkan kebaikan tersebut kepada anggota keluarganya. Ya, maka ini yang terbaik. Ya. Demikian pula seorang imam di masjid, dia ketika menjadi imam, dia mesti perdengarkan suaranya kepada para makmum. Bagaimana makmum mau mengucapkan amin kalau dia membaca Al-Fatihahnya tidak terdengar? Ya, nah ini tidak mungkin. Ya. Makanya ketika menjadi imam di masjid, ya, di zaman sekarang tentu semua masjid bahkan musola yang kecil, ya, itu menyiapkan speakernya, ya, supaya terdengar oleh jamaah yang ada di dalam masjid atau musola tersebut. Ya. Nah, ini sangat penting, ya. Dan itu untuk apa? Untuk memotivasi juga, ya, untuk memotivasi. Nah, karena itulah ketika seorang misalnya dia sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, ya, mereka begitu bersemangat gitu. Ya, kenapa? Karena jamaahnya sangat banyak. Kemudian juga ketika imam membaca ayatnya dengan suara yang bagus dan tajwidnya yang bagus, ya. Dan walaupun kebanyakan mungkin kaum muslimin yang hadir sana, ya, itu mereka tidak tahu ini surat apa yang dibaca, ya. Tapi mereka merasakan nikmatnya, ya. Tentu saja karena di negeri kita khususnya banyak, ya, masjid-masjid yang membacakan Al-Quran biasanya, ya, kita memaklumi, ya, sebatas juz amma, ya, sehingga ketika mereka keluar, ya, sholat di masjid-masjid yang besar, ya, mereka tidak mengetahui, ya. Ini juga jadi pembelajaran, ya, ya, syiar. Ketika seorang sholat di sebuah masjid yang besar, ya, masjid yang disebut masjid agung, ya, maka imamnya, ya, membacakan ayat-ayat yang, ya, bagus, ya, baik ayat-ayat di surah-surah yang panjang atau yang pertengahan atau yang pendek, ya, itu akan memberi motivasi buat yang hadir di sana, ya, untuk bisa bagaimana membaca Al-Quran seperti sang imam, untuk bisa membaca Al-Quran seperti yang dihafal oleh imam. Itu motivasi yang sangat kuat, ya. Demikian wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Umar di Pamulang. Ya Ustaz, bagaimana jika kita bagaimana jika kita membaca ayat panjang dan di pertengahan ayat sempat salah membaca satu kata atau huruf atau salah harokat? Apakah harus diulangi dari awal ayat atau diulangi dari kata yang salah kita baca saja, Ustaz? Syukran atas jawabannya. Iya, boleh. Keduanya boleh. Boleh diulang dari awal, boleh. Boleh juga diulang dari kata yang salah tadi. Ya, apabila kita faham maknanya, dari sini kita mulainya, itu lebih bagus lagi. Ya, tidak ada kesulitan insyaallah. Ya. Demikian Allah. Iya, baik. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Handi di Majalengka, Jawa Barat. Ya Ustaz, saya pernah mendengar imam baca Al-Fatihahnya pada kalimat Maliki Yaumiddin dibaca tidak yau tapi yau, katanya seperti itu.
apakah bacaan seperti ini benar Ustaz? Tidak. Yaumidin katanya. Kita tidak bisa Bisa menilai menentukan ya. ya, iya. Karena tidak ada rekamannya gitu. Kadang-kadang memang makmum itu Iya. terdengarnya seperti Nah, gitu. Bisa jadi karena pengaruh sound speaker. systemnya ya. Betul. Jadi jangan apa ya, tidak mudah untuk menyalahkan juga Iya. saja bacaan-bacaan para imam ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, pada surat Saba ayat yang ke-43 ada waqaf jim di pertengahan ayat. Bagaimana cara membaca waqaf, membaca ketika waqaf? Surat Saba, surat 34, ayat ke berapa? Ayat ke-43. Wakaf apa? Jim. Jim. Wakaf jim pada mushaf. Tidak disebutkan Ustaz. Ya, di sini kalimatnya yang mana? Saba Surat ayat 34, ayat ke-43. 43. Di sini jim Ustaz, betul. Iya. Muftaro. Iya. Cara wakafnya gitu. Iya Ustaz. Tadi yang antum sebutkan itu benar. Mungkin maksudnya dipanjangkan atau tidak Ustaz? Ya, dua Karena harokat. Mat Karena di iwad. situ- mungkin karena di situ huruf apa belakang itu huruf ya Ustaz. Iya, mat iwad. Mat iwad ya. Iya. Ya. Di situ bukan huruf ya, sebetulnya huruf alif maksudnya. alif. Ya, iya. Jadi ifkum muftara. Dua Muftaro. harokat. Iya. Ya, Ya. gitu ya. Ya, cukup saja ya. Demikian ya untuk yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya. Insya Allah ini pertanyaannya. Ya Ustaz, bagaimana hukum bacaan Al-Quran para qori yang biasa kita dengar di dalam musabaqah? Karena kebanyakan bacaannya itu amatnya itu panjangnya melebihi dari apa yang telah sering kita pelajari. Nah, bagaimanakah dengan hal tersebut? Apakah tidak merubah arti? Iya, ya, ini sudah dijawab oleh para ulama bahwa yang demikian merupakan tamthiq, ya, mempanjang-panjangkan, ya. Nah, ini termasuk bacaan yang makruh, ya. Imam Syafi'i mengatakan makruh, ya, membaca dengan tamthiq, ya. Boleh dengan nada yang bagus, tetapi tetap pada koridor ilmu tajwid. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, sebentar lagi kita memasuk di bulan Ramadan. Nah, sering kita dengar dari masjid ke masjid atau dari majelis taklim itu tilawah Al-Quran di setiap malam dikeraskan melalui speaker. Bagaimanakah dengan hal tersebut Ustaz? Ya, sebetulnya masalah speaker ini sudah dijelaskan oleh Departemen Agama, ya. Tentang penggunaan speaker ini sudah dijelaskan oleh Departemen Agama. Mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Ya. Ya, coba ya ikuti arahan dari Departemen Agama ini. Ya. Di mana aturannya adalah azan, ya, kesimpulannya azan itu dikumandangkan dengan speaker luar. Ya, khusus buat azan, speaker luar. Adapun pengajian, ya, murotal boleh kumandangkan tapi dengan speaker di dalam, ya. Nah, itu ya. Itu peraturannya, itu yang harus kita taati peraturannya, ya. Sehingga semakin menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, ya. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya
Ada pertanyaan dari Saifullah yang berada di Tasikmalaya dan pertanyaan yang lainnya. Ya Ustaz, jika kita mengajarkan kepada anak-anak mengenai huruf-huruf hijaiyah untuk membedakan hak dan hak, kita sebut hak kecil dan hak besar, atau misalkan sin kecil dan shin besar. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Iya, dulu kita belajar seperti Itu ya. ya. Ya itu hanya istilah saja ya. Yang paling pentingnya adalah bagaimana cara mengeluarkannya, makhrajnya yang benar gitu ya. Adapun ini kecil, ini besar, istilah saja. Untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan, tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Iya, nggak masalah. Tapi jangan sampai sin kecil dan sin besar, tapi salah nyebutnya shin. Nah, itu yang penting benar ketika membaca itu ya. Iya. Nah, hanya istilah saja. Hanya istilah saja ya, tidak mengapa. Ya, mengenai ada pertanyaan ini dari Sulawesi Selatan. Bagaimana pengucapan huruf zal, Ustaz? Ya, mungkin Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Bagaimana huruf zal itu dari ujung gigi seri atas dengan ujung lidah ya. Nah, ini huruf zal. Al ya. Caranya mudah ya, ucapkan al idzi udzu ya. Nah, begitu ya. A ya, i u. Sekarang za zi zu. Nah, begitu. Adza adza idzi idzi udzu udzu. Nah, itu dilatih terus ya. Nanti insyaallah mudah kalau sudah berlatih dengan sebenar-benarnya ya. Maka walaisa bainahu baina tarqihi illa riyadatu mri'in bi faqihi ya. Kata Imam Al-Jazari ya, untuk membedakan mana yang pandai ya, maka dia harus banyak berlatih supaya dia mahir ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu atas sebenarnya Ustaz, dan waktu sudah habis ya. Iya. Kan kita tadi mulai lebih cepat ya. Nah, insyaallah. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan kita dimudahkan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Amin. Dengan persiapan yang cukup ya, keimanan yang kuat ya, dan harapan-harapan dan keinginan di bulan Ramadan dari amal-amal soleh yang hendak kita akan kerjakan. Semoga semuanya tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.